Selamat pagi semuanya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Narendri Putra Rakeswari, biasa dipanggil Rakes dengan NIM 011 dari Fakultas Psikologi Universitas Merdeka Malang. Di sini saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah kewarganegaraan yang bertema Project Citizen dengan studi kasus yang saya ambil berjudul Lingkungan Sehat Tanpa Jentik Kolaborasi Warga Melawan DBD. Di sini saya akan membahas sedikit mengenai apa itu kebersihan lingkungan. Kebersihan lingkungan merupakan suatu keadaan di mana lingkungan yang kita tempati bisa bersih dan terjaga. Kebersihan lingkungan meliputi kebersihan udara, air, dan tanah, serta kebersihan di daerah rumah, tempat kerja, dan tempat umum. Dan hal tersebut membutuhkan upaya untuk menjaga dan memelihara lingkungan sehingga dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat. Ya, selanjutnya kita masuk di topik studi kasus yang saya ambil, yaitu DBD. Latar belakang dari DBD sendiri ini merupakan suatu penyakit yang menular yang masih menjadi masalah serius di lingkungan kita. Penyebab utama penyebaran DBD adalah nyamuk yang berjenis Aedes aegypti yang berkembang biak di genangan air. Berdasarkan pengamatan di lingkungan sekitar, ditemukan banyak sekali tempat yang berpotensi menjadi sarang nyamuk, serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan secara konsisten. Pencegahan DBD ini memerlukan kerjasama dengan kesadaran kolektif. Oleh karena itu, dibutuhkannya sebuah gerakan bersama untuk membentuk lingkungan sehat tanpa jentik. Berdasarkan hasil survei yang saya lakukan, terdapat beberapa tantangan yang dihadapi oleh beberapa masyarakat dalam pencegahan nyamuk demam berdarah ini. Setelah saya berdiskusi dengan ketua RT setempat, memang ditemukan minimnya kolaborasi warga dalam pencegahan nyamuk DBD ini. Beberapa penyebab yang terjadi itu, yang pertama adanya kurang kesadaran dan pengetahuan. Banyak warga yang belum memahami siklus hidup nyamuk dari Aedes aegypti ini, kemudian tidak tahu pentingnya 3M, yaitu menguras, menutup, dan mendaur ulang, serta menganggap nyamuk hanyalah masalah biasa, bukan penyebab penyakit yang serius. Kemudian yang kedua, ada rendahnya rasa tanggung jawab bersama. Di sini warga masih menganggap bahwa pencegahan DBD merupakan tugas utama dari pemerintah maupun petugas kesehatan. Kemudian tidak ada rasanya kepemilikan terhadap kebersihan lingkungan sekitar. Di sini, lingkungan ini, kegiatan gotong royong atau inspeksi jentik memang diikuti, melainkan tidak diikuti secara aktif. Lalu yang ketiga yaitu minimnya koordinasi dan fasilitasi. RT/RW setempat ataupun kader kesehatan belum secara maksimal dalam mengorganisasi kegiatan PSN ini. Kemudian tidak ada forum atau jadwal rutin untuk kerja bakti warga dikarenakan kewajiban pekerjaan masing-masing tiap warganya. Kemudian warga berjalan secara sendiri, tidak ada sinergi antar rumah tangga. Di poin keempat ada kendala sosial dan budaya. Saya yakin di poin ini tidak hanya terjadi di lingkungan saya saja, melainkan bisa terjadi di beberapa lingkungan lainnya, yaitu enggan menegur tetangga karena takut dianggap mencampuri urusan pribadi. Kemudian budaya individualis di sebagian lingkungan masih menjadi penghambat kerja kolektif. Lalu tantangan yang terakhir yaitu kurangnya program yang berkelanjutan. Kegiatan hanya aktif saat ada kasus DBD saja ataupun instruksi dari atas. Kemudian tidak ada pendampingan atau edukasi rutin dari pihak yang terkait. Kemudian kebanyakan itu setelah program selesai warga kembali pasif. Baik, mengenai beberapa penjelasan terkait tantangan yang dihadapi, memang minimnya kolaborasi warga merupakan hambatan utama dalam pemberantasan sarang nyamuk. Oleh karena itu, diperlukannya kesadaran bersama, koordinasi aktif, dan dukungan yang berkelanjutan untuk menciptakan lingkungan sehat dan bebas dari penyakit DBD. Terkait studi kasus yang saya ambil ini, tentu saja memiliki tujuan utama yang ingin saya capai, yaitu mewujudkan lingkungan yang sehat dan bebas jentik dengan adanya kerjasama warga. Berikut ada beberapa pengaplikasian sederhana yang dapat dilakukan. Yang pertama yaitu observasi dan survei awal, di mana akan dilakukannya pemetaan titik rawan jentik dan survei kebiasaan warga terhadap 3M+. Yang kedua yaitu sosialisasi dan edukasi, yakni mengadakan adanya penyuluhan mengenai DBD dan cara pencegahannya. Kemudian advokasi pada kebijakan RT dan RW setempat. Yang ketiga yaitu aksi lapangan atau aksi nyata, di mana akan dilakukannya kerja bakti membersihkan lingkungan setiap akhir pekan, kemudian dilakukannya fogging, serta pembentukan tim jumantik warga. Namun di sini kita tidak hanya akan melakukan pencegahan saja terhadap penyakit DBD, melainkan kita juga melakukan beberapa langkah untuk menciptakan kebersihan lingkungan. Ada 4 langkah yang dapat dilakukan, yaitu yang pertama mengelola sampah, kemudian mengurangi penggunaan plastik, kemudian membersihkan lingkungan secara rutin,
serta mengedukasi masyarakat tentang pentingnya dari kebersihan. Hal itu semua memerlukan peranan individu dalam menjaga kebersihan, dikarenakan lingkaran terkecil dari rantai kebersihan adalah dimulai dari setiap individunya, mulai dari membuang sampah pada tempatnya, rajin menguras tempat penampungan air, mendaur ulang barang bekas, menggunakan produk ramah lingkungan, serta mengurangi penggunaan air dan listrik. Nah, keterlibatan aktif tiap individunya akan menciptakan perubahan yang besar bagi kesehatan bersama. Dengan cara apa saja? Yaitu yang pertama, menjaga lingkungan dengan tidak membuang sampah sembarangan, kemudian melaksanakan 3M+ secara konsisten, yaitu menguras, menutup, dan mendaur, gotong royong dan aksi yang kolektif, serta saling mengedukasi satu sama lain. Kesimpulan yang dapat diambil dari materi yang saya paparkan di hari ini yaitu kolaborasi pemberantasan DBD dapat dilalui dengan gerakan bersama yang konsisten. Dengan begitu, kita bisa menciptakan lingkungan yang sehat tanpa jentik dan menyelamatkan banyak nyawa. Kesehatan dimulai dari kesadaran dan tindakan bersama. Oleh karena itu, mari kita jalankan PPR, yaitu peka, peduli, dan responsif. Mari kita bergerak bersama memberantas penyakit DBD. Saya Narendri Putri Rakeswari, pamit undur diri. Sekian dan terima kasih.